Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun, Syaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang fardu ain mulai balik berakal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala fak ilmu agama yang lain, karena hubungannya ma'rifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada ma'rifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu ma'rifat pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya ma'rifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu ma'rifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut ma'rifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu ma'rifat memakai satu pakaian selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa'anna yustajab. Sadar semua umat Rasulullah SAW, sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang mengembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah dzurriyyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, dzurriyyat kita demikian juga, na'udzubillah. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Hatta yatlu'al fajar atau kama qala. Orang alim jam 2 malam bangun ibadah kepada Allah, mohon kepada Allah, sebab dia sudah percaya Allah bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dia melaporkan hajatnya kepada yang diimaninya, yaitu Allah. Ud'uni astajib lakum. Dia meminta kepada Allah di waktu yang tepat, yaitu sulusul asar. Dia minta ilmu yang manfaat, ilmu laduni. Dia minta harta yang halal. Dia minta kewibawaan yang abadi kepada Allah setiap malam, apalagi malam Jumat yang disebutkan dari maghrib sampai subuh terbuka pintu langit untuk menerima doa-doa hamba-hambanya. Malam ini malam Jumat. Tapi kalau orang yang jahil, walau turunan Jibril andai kata, maka dia mensia-siakan waktu. Dia menjadi orang jahil, tidak mengisi waktunya dengan menuntut ilmu. Andai kata dia menjadi penuntut ilmu, udah lain ilmu yang dituntutnya. Ilmu untuk mencari pangkat di dunia, harta dunia, kemuliaan dunia, dan lain-lain. Atau ilmu agama sudah dapat digunakannya untuk tabligh, mencari duit ke situ kemari, dan mencari murid ke situ kemari. Na'udzubillah min dzalik. Hai umat Rasulullah, sadarlah bagaimana Rasulullah sekarang dalam kubur melihat keadaan umatnya yang sekarang ini. Apakah Rasulullah gembira
atau Rasulullah sedih, rasakan masing-masing. Apa Rasulullah gembira melihat rumah tangga kita sekarang, atau Rasulullah menangis di kubur melihat rumah tangga kita sekarang? Rasakan. Jadilah orang yang menggembirakan Rasulullah, jangan menyakitkan hati Rasulullah SAW. Orang yang menyakitkan Rasulullah, maka orang itu sama dengan menyakitkan Allah. Dia diberi cap kafir. Gembirakanlah Rasulullah. Bangun tengah malam, tuntut ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ikhlas kerana Allah semata-mata. Harta, sekali lagi harta. Pertanyaannya di sisi Allah dua. Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta. Pertanyaannya dua, dari mana dapatnya, kemana menggunakannya. Tapi kalau ilmu diamalkan atau tidak, hanya satu pertanyaan. Umur dipakai atau enggak, itu satu pertanyaan. Baik umur muda maupun umur tua. Tapi harta dua pertanyaannya. Jadi kepada orang-orang yang hidup, berusaha, siapkan jawabanmu. Dari mana kamu dapat harta, kemana kamu menggunakan. Siapkan jawaban sebelum ditanya orang. Sekarang banyak orang yang menuntut harta, modalnya riba, modalnya rentan, bunga, dan lain-lain. Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal, semua keuntungannya haram. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Hadis Rasulullah. Daging siapapun apabila makan yang haram, neraka yang patut wadahnya. Inkah anda sekalian, istri dan anak anda menjadi balaman neraka? Kalau ingin, silahkan, modalnya yang haram. Ada orang yang modalnya halal, kerjanya yang haram. Ada modal halal, kerjanya haram. Ada. Contoh, modal halal, kerjanya tidak pakai akad yang sah. Modal halal, dagangannya dagangan yang fasidah, yang tidak sah. Ada orang yang modalnya halal, usahanya tepat, setelah berhasil tidak melaksanakan kewajiban dari hasilnya itu, zakat tidak dibayar, infak tidak dilaksanakan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Ada di antaranya orang kaya, halal modalnya, bagus cara mengerjanya, tidak mengenal jirannya yang sakit, yang memerlukan bantuan berobat. Dia simpan hartanya, dia gunakan untuk pribadinya, tidak melihat lagi tetangganya yang susah, yang mendapat kesakitan, untuk berobat tidak bisa. Ada sebagian begitu. Semua itu adalah orang yang rugi dan akan binasa. Karena orang itu tidak mensyukuri nikmat Allah harta. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kembali kepada tujuan asal. Jadilah diri kamu warisnya Rasulullah, yaitu menjadi ulama warasatul anbiya, dengan menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Bawalah anak cucu kita ke jalan ulama, jangan jalan dunia. Karena ilmu
mirasul anbiya. Adapun harta mirasu Syaddad wa Qarun wa Fir'aun. Menurut jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Rawafid yang datang menanyakan kepada Sayyidina Ali, al-ilmu afdalu amil mal? Qala radhiyallahu an, al-ilmu afdalu minal mal. قال لماذا؟ قال لأن العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث شداد وقارون وفرعون. Mudah-mudahan kita dan anak-anak cucu kita jangan menjadi warisnya Fir'aun, Syaddad dan Qarun. Jadilah warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama yang fardu ain mulai balik berasal dituntut ma'rifatullah. Ma'rifatullah paling mulia dari segala fak ilmu agama yang lain, karena hubungannya makrifat kepada Allah. Tidak ada yang lebih mulia selain Allah. Maka ilmu yang hubungannya jurusannya kepada makrifat, ilmu paling mulia. Artinya orang yang menuntut ilmu makrifat pangkatnya tinggi di sisi Allah, gajinya luar biasa. Apabila sebaliknya terjadi orang menuntut ilmu susah padahal ilmunya ma'rifat, maka tentu ada kesalahan di dirinya. Boleh jadi dia menuntut ilmu ma'rifat untuk bermegah-megah atau untuk mencapai kedudukan kursi di DPR dan lain-lainnya, atau sebagai daripada yang bukan ikhlas. Atau dia menuntut ma'rifat diisi perutnya dengan makanan minuman yang haram, atau dia menuntut ilmu ma'rifat memakai satu pakaian selembar pakaian yang haram. Bagaimana dia diterima Allah? Kalau mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram, fa'anna yustajab. Sadar semua umat Rasulullah SAW, sadar. Siapa lagi tukang gembira Rasulullah selain dari kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang mengembirakan Rasulullah selain kita? Kalau kita hidup menggembirakan Rasulullah, insya Allah dzurriyyat kita akan demikian. Tapi kalau kita sekarang menyusahkan Rasulullah, dzurriyyat kita demikian juga, na'udzubillah. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih, wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Banyak orang menuntut ilmu mondar-mandir cari duit, karena dia itu bukan ilmu manfaat yang ada di hatinya, atau memang waktu dia menuntut ilmu tujuannya memang duit. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Undur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Orang yang telah mendapat ilmu manfaat dari Allah dan dia mengamalkannya ikhlas, luar biasa. Hanya pantangnya apa yang disebut di Quran.
Walaqad atainaka sab'an minal mazani wal Qur'an